feedback loopsnya. Kemudian feedback loop itu bisa balik lagi ke sini ya, dan seterusnya. Feedback loop itu nggak mesti A B gitu ya, mungkin juga dia siklus gitu ya. Jadi dari D ke A, nanti A kembali lagi ke D gitu. Jadi bisa juga dia berubah seperti siklus. Kemudian tadi ya causal diagram adalah useful for respondent dynamic relationship tadi sudah. Kemudian ya tadi sudah juga ya. Nah kemudian yang terakhir nih tadi sudah saya bahas semuanya. Kemudian terdiri dari variabel yang saling berinteraksi, apakah itu positif ataukah itu negatif yang membentuk feedback loop. Jadi bisa membentuk feedback loop yang positif dan bisa membentuk feedback loop yang negatif ya. Artinya kalau positif itu kita biasanya ngomongnya saling menguatkan ya, saling menguatkan. Nah, ketika kita bicara mengenai negatif itu adalah saling melemahkan gitu ya. Jadi kalau ini naik, ini juga naik ya. Kalau misalnya kalau di sini, kalau ini naik, maka yang satunya dia turun ya. Jadi dia melemahkan. Jadi ya nggak bisa ya udah berarti kayak balance aja gitu. Atau mungkin bahkan hasilnya negatif. Jadi gitu ya. Kalau positif akhirnya saling menguatkan. Kalau negatif artinya saling melemahkan gitu ya. Nah, ini kita lihat pada model egg and chicken ya. Nah, tuh. Egg and chicken di sini eh semakin banyak ayam, ini kita lihat, maka peluang adanya telur maka semakin banyak ya. Jadi di sini kita ngomong sebagai plus ya. Kita lihat di sini adalah awal ini variabel yang mempengaruhi, kemudian ini variabel yang dipengaruhi ya. Kemudian di sini ada plus karena dia ini secara gambaran umum ya. Kalau kita bikinnya nggak umum nggak susah. Misalnya kalau kalian banyak komunitas, tapi kan belum tentu bu ayam itu bertelur itu nggak bisa dipakai. Jadi kita pakainya itu adalah teori-teori umum dulu nih. Kalau menggunakan sistem dinamis nih logika-logika make sense dulu gitu, yang umum dulu kita pakai. Mungkin kalau udah tingkatannya udah tinggi ini baru bisa dilakukan apa namanya pemodelan yang dengan advance variable gitu ya. Ini kita secara umumnya. Kemudian semakin banyak telur maka punya kesempatan semakin banyak ayam gitu kan. Kan telur itu kan ayam itu kan dari telur ya. Nah, ini kita sebut karena ini plus, di sini juga plus, positif dan positif, maka kita sebut sini adalah positif. Ini kita sebut sebagai ini reinforcing loops ya. Reinforcing loop. Artinya adalah loop yang saling menguatkan begitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat bagaimana sih gambaran dari kurva yang memiliki reinforcing loops ya. Kalau reinforcing itu misalnya kurvanya itu adalah semakin naik chickennya semakin banyak, maka semakin banyak juga telur. Jadi dia kurvanya itu makin naik ya, saling menguatkan. Atau juga semakin turun ini juga juga bisa apa namanya akan saling kemudian di sini strukturnya yang kedua adalah chicken and road crossing. Jadi kejadian itu kejadian kalau semakin banyak ayam kan semakin banyak tabrakan ya, maksudnya makin road crossing gitulah, cross. Jadi nanti ayam bisa mati karena banyak banget apa kejadian-kejadian saling tabrakan berebut dan seterusnya. Jadi semakin banyak ayam itu bisa menyebabkan banyak kejadian road crossing, sehingga semakin banyak ayam semakin menyebabkan kejadian road crossing. Nah, kalau road crossing ini semakin banyak, maka ayamnya akan semakin banyak yang berkurang. Jadi, dalam memudahkan itu kalian jangan kemarin kan ada yang memudahkan itu dia masih masih apa ya dalam konteks itu variabel yang berarti entah variabel lain ya misalnya variabel crossing itu misalnya luas kandang gitu ya. Ini dia masih mikirin yang ini gitu. Jadi dalam memudahkan sistem dinamis itu nggak mikirin variabel yang sebelumnya, tapi Anda itu melihat variabel satu dan lagi yang langsung berhubungan ini kalian lihat berhubungannya seperti apa. Jadi langsung apa cara memandangnya adalah
A ke B gitu loh. Ini sama ini hubungannya apa tuh? Kok, ngapa ini kok ini? Jadi A ke B itu hubungannya apa? B ke A itu hubungannya. Jadi satu-satu ya. Mikir satu-satu, jangan dikait-kaitkan lagi. Satu ini ke sini, nanti kalau ada lagi closing kemana, jadi satu-satu gitu. Ini ke sini dulu, baru ini ke sini. Jadi satu-satu cara membuat causal loop-nya. Nah, kalau misalnya itu maka semakin banyak root crossing, maka ayamnya itu akan semakin menurun. Sebenarnya ini harusnya biasanya kayak gini ya. Ini pokoknya agak salah deh. Ini kayak gini. Semakin banyak root crossing, ini root crossing. Chickennya itu makin nurun gini, ini chickennya. Harusnya ya. Saya agak salah huruf apa ya? Jadi gitu. Kalau ini juga menguatkan sama-sama turun minus minus juga akhirnya dia positif ya. Tapi kalau plus minus maka dia negatif atau balance. Tapi kalau minus minus itu dia positif ya, seperti tarik menarik gaya Maret lah kalau kalian pernah belajar seperti negatif ya di dalam pelajaran IPA yang dulu ya. Kemudian di sini adalah misalnya antara penjualan iPhone dengan word of mouth dan market situation. Word of mouth itu adalah pemasaran dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi kalau biasanya kan orang itu beli barang itu kan kalau ada review ya, ada review. Siapa nih yang pernah belanja di Shopee? Ada nggak? Yang cewek-cewek nih. Yang cowok itu juga belanja di Shopee ya seringnya ya. Mbak Anjar suka belanja di Shopee nggak Mbak Anjar? Atau belanja mana deh? Bu. Nah, itu kita kan biasanya kan lihat apanya kalau mau ngeklik ke keranjang orang tuh lihat apanya? Apa dulu yang mau dilihat selain barangnya ya? Lihat, aku lihat reviewnya juga sih. Nah, ya itu reviewnya. Jadi kan orang itu kan ngupload review di situ. Ini barangnya bagus, pengirimannya cepat gitu ya. Nah, itu misalnya nah di dalam kan juga ada namanya word of mouth. Jadi dari orang ke orang yang ngomong, "Oh, ini iPhone-nya bagus nih. Bisa dipakai nih, keren." Nah, semakin di sini modelnya adalah semakin banyak iPhone yang terjual, maka makin banyak orang yang melakukan pemasaran lewat word of mouth ya. Jadi orang tuh akan makin ngomongin tentang iPhone, iPhone, iPhone begitu ya. Nah, semakin banyak word of mouth, maka iPhone ini akan makin banyak terjual. Jadi orang makin percaya, oh ya ternyata pakai iPhone itu lebih bagus gitu ya, tidak banyak virus dan seterusnya. Nah, kemudian di iPhone yang terjual ini juga akan mempengaruhi pasar atau kejenuhan pasar ya, market tertentu kejenuhan pasar. Jadi pasar itu juga pastinya akan semakin jenuh lama-lama gitu karena pertama mungkin orang yang punya apa namanya? Orang yang punya kemampuan membeli iPhone itu juga tidak semuanya mampu ya sudah terbatas gitu. Jadi nggak semua orang itu mampu membeli iPhone sehingga marketnya itu udah saturation banget sudah jenuh gitu. Jadi kejenuhan pasarnya udah jenuh maka kalau pasarnya udah jenuh maka si iPhone yang terjual ini maka akan makin berkurang. Jadi kalau kita gambarkan itu pertamanya mungkin dia akan naik gitu ya, lama-lama dia pasti akan turun jadi kayak gitu ya. Jadi di sini itu kurvanya biasanya dia naik, kemudian yang di sini itu kurvanya dia turun begitu ya. Jadi semakin naik ini semakin turun seperti itu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi cara membuatnya. Jadi di situ ada plus minus, kemudian plus itu interconnected variable change in the same direction, kemudian minus itu means two variable change in opposite. Jadi kalau minus itu opposite-nya, kalau minus plus itu adalah same direction. Biasanya ada yang pakai kemana? Yang pakai S dan O yang atau kelompoknya siapa ya kemarin ya? Yang pakai S sama O. Kelompoknya siapa sih kemarin? Saya lupa. Halo, ada yang mengaku? Yang kemarin kita bahas. Kelompok kami, Bu. Vicky ya? Itu boleh same direction sama O. Tapi biasanya kalau di mode nanti kalau sudah pakai defensive itu nggak ada adanya itu plus sama minus. Nanti kita kalau yang same direction kita pakainya yang plus, kalau yang opposite kita pakainya minus. Nanti kalau masuk model, kalau masuk model kan masih terserah ya pakai kertas boleh dan seterusnya. Oke, kemudian cara membangun causal loop diagram. Di sini yang pertama adalah memformulasikan masalah dasarnya apa. Jadi
semua dari problem. Jadi pemahaman atas problem itu sangat penting dan itu dibutuhkan oleh engineer terutama untuk industri. Jadi pemahaman masalah tentang problem itu Anda penting. Kayak kemarin saya kasih beberapa masalah, ada yang kena stunting, ada yang kemarin masalah apa ya? Kesehatan ya, terus kemudian apa diare dan diam dan seterusnya, demam berdarah dan seterusnya ya. Itu kan kita mencoba untuk memahami masalah itu. Jadi itu apa sih? Kemudian variabel yang dan saya membebaskan kalian untuk memodelkan sebebas-bebasnya. Jadi kalian mau membatasi sampai seberapa itu is okay. Yang penting pemahaman terhadap masalah kalian itu dapat di situ. Kemudian tell the story of the problem behavior. Jadi kita harus bisa menceritakan masalah perilakunya ya, perilaku masalahnya itu apa. Jadi perilaku pada sistem ya, perilaku pada masalah pada sistem. Jadi kita harus bisa menceritakan dan kadang untuk kita tahu ya bagaimana permasalahan ini kadang kita mungkin butuh wawancara atau butuh apa untuk meyakinkan misalnya problem behaviornya itu seperti apa sih? Apakah ketika A naik B juga naik ataukah A pengaruh ke B itu apakah positif ataukah negatif itu juga kita harus menggali ya. Jadi mana menggalinya? Bisa jadi paper, bisa jadi literatur, bisa jadi langsung wawancara ke orang begitu ya. Kalau sepemahaman saya dulu saya tuh melakukan ini itu penelitian yang sebelum saya S3, S2 itu saya menggali informasi dari expert-expertnya. Jadi bisa dari expert, tergantung dari masalah Anda itu di level apa. Nah itu, jadi cara menggalinya itu bisa langsung ketemu orangnya atau dengan mencari literatur yang sudah pernah memodelkan ini, walaupun nanti literatur itu bisa bisa nanti Anda ini yang mengintegrasikan di berbagai penelitian oh, peneliti sebelumnya. Kemudian nama variabel itu harus precise atau tepat ya. Jadi jangan membingungkan ya. Jangan membingungkan membaca. Jadi misalnya ngomongnya kemarin harga gitu. Bingung misalnya gitu. Harga ini ternyata pengurangan harga maksudnya gitu kan. Jadi jangan membingungkan pembaca. Kemudian gambar perilaku variabel perilaku kok tadi aneh kalau di eh, SD itu nggak ada gambar. Biasanya orang itu pasti ngegambarin. Nanti Anda sertakan gambarnya. Oh, kalau perilaku harga sama pembelian misalnya gitu. Makin naik harga, pembeliannya makin turun misalnya kayak gini ya. Jadi itu harus ada gambarnya gitu. Terus misalnya ini diskon sama penjualan, sorry penjualan. Makin banyak diskon, maka penjualannya semakin naik. Jadi ini harus digambarkan, ini harus ada, harus muncul di gambar model kalian, gitu ya. Karena sistem Indonesia itu tuh biasanya tuh pattern model, jadi pattern. Jadi dia itu lebih suka melihat patternnya seperti apa, apakah stagnan, apakah dia naik, kemudian naik lagi, kemudian seperti apa. Jadi dari pattern itu yang akan kita evaluasi sebenarnya. Kemudian hipotesis about how the variables might be interrelated. Jadi hipotesa dari bagaimana sih variabel itu saling berhubungan. Nah, itu hipotesisnya harus kuat ya. Bisa kalian harus cari literatur yang sesuai gitu. Jadi yang memang menceritakan tentang hubungan antar variabel tersebut. Kemudian draw the loop diagram. Jadi kalian gambarkan loopnya. Bisa bikin at the beginning ya. Caranya tuh maju misalnya dari A, kalian maju B, maju lagi ke C, kemudian di sini D, kemudian seperti ini boleh. Kemudian atau juga mundur juga boleh ya, misalnya dari A kayaknya A itu dipengaruhi sama D deh. Oh kayaknya D itu dipengaruhi sama C deh. Oh karena C itu dipengaruhi sama E deh. Dan seterusnya gitu ya. Jadi boleh mundur atau go back and forth yang maju mundur, tapi bukan maju mundur cantik ya. Pokoknya terserah deh, yang penting jadi kalau saya nanti terserah kalian. Bagaimana cara kalian untuk menginterpretasikan masalah yang ada di kondisi itu ke dalam model sistem dinamis. Jadi dipersilahkan enaknya yang mana, sukanya yang mana, cara tercepatnya sebagaimana. Terus think element in diagram as variable which can go up and down. Eh, jadi biasanya variabel di dalam CL itu sifatnya dia
nouns ya dibandingkan real verb itu dia harus noun. Misalnya kemarin adalah eh bukan penurunan menurunkan harga gitu ya. Ini salah ya, harusnya dia penurunan harga. Jadi harus price. Makanya itu frase. Jadi nggak bentuk kalimat tapi harus frase ya. Non price ya. Jadi harus jadi non gitu ya. Jadi bukan kalimat kata kerja, no. Tapi itu kalimat noun, jadi kata benda. Jadi seperti itu. Clear is what up and down. Jadi mana yang naik dan mana yang turun itu harus clear gitu ya. Jadi kalian benar-benar memastikan bahwa A ke B itu dia pengaruhnya apa ya? Naik atau dia pengaruhnya turun ya? Ini harus benar-benar be clear ya. Please be clear, clear of declaration gitu ya. Jadi dikelirkan hubungannya apa. Kemudian links are not simpler at the time sequence. Jadi linksnya itu nggak sederhana ya dalam sequence. Jadi kalau kita biasanya bikin ini itu cukup kompleks ya variabel. Jadi nggak bisa untuk variabelnya tuh nggak sesimpel itu. Kemudian think about side effect of the influence you are drawing. Jadi dampak-dampak lain yang mengaruhinya itu apa saja itu juga perlu dipikirkan. Jadi ketika mendraw ini tuh pikirkan juga variabel lain yang mungkin mempengaruhi. Kemudian perbedaan antar aktor dan process state is often important. Jadi bisa jadi apakah A dan B itu punya delay ya pengaruhnya ya. Misalnya ini innovation sama pendapatan penjualan gitu ya. Bisa jadi inovasi yang dilakukan itu nggak langsung bisa kejual, tapi butuh delay, misalnya sini delay apa yang terjadi di sini gitu ya, delay informasi, delay material, ya. Jadi harus di atau delay waktu gitu kan. Oh mungkin kalau satu produk baru itu butuh sekitar 2 tahun untuk bisa diimplementasikan sehingga nggak mungkin si pendapatan perusahaan itu akan langsung naik ketika inovasi itu ada. Jadi itu namanya delay. Jadi keterlambatan. Jadi di delay dilambatkan gitu ya. Ada keterlambatan di situ. Keep the diagram as simple as possible. Jadi buatlah diagram yang sesimpel mungkin yang bisa mudah dimengerti oleh orang atau pembaca. Ini bentuk-bentuk dari diagram ya, bisa exponential growth, sini rate level, kemudian misalnya tuh nanti ada rate, ada level, ada jadi kalau level itu bentuk ada auxiliary, jadi kalau auxiliary itu bentuknya dia gini, kalau rate itu bentuknya dia gini ya, Nah, gini ya, gini. Terus kalau level itu dia stok atau akumulasi gitu. Jadi beda-beda. Kemudian ada yang goal seeking di sini, ya goal seeking itu jadi dia dari di bawah terus naik ke atas, kemudian osilasi, ya, kemudian seven growth, jadi pertumbuhannya tuh seven growth di sini, jadi macam-macam nanti bisa dilihat. Kemudian ini nanti dibaca aja ya, jadi intinya sih yang tadi saya bilang bahwa eh, harus dibuatnya itu adalah variabelnya itu adalah pertama hubungannya antar seperti seperti apa. Kemudian ini harus dipastikan. Kemudian yang kedua adalah eh apa pengaruhnya di sini itu menurunkan loopnya itu seperti apa ya. Jadi antar variabel nggak cuma pengaruhnya tapi juga loopnya atau variabel itu seperti apa. Kemudian di sini kita mencoba mencari apakah ada delay di sini mana yang jadi proses delay. Kemudian di sini adalah apa respon yang terjadi itu seperti apa ya konsekuensi dari variabel itu mana yang dimulai dari mana dan dia kemana itu juga diperhatikan ya panahnya. Kemudian different long term sequence, jadi di sini ada long term and short term sequence. Jadi mungkin kalau stres alkohol mungkin itu short term, tapi alkohol kalau productivity mungkin itu long term ya. Jadi long term behavior sama sama short behaviornya kita amatin. Kemudian di sini adalah not harus clear ya.
clear, terus harus di apa namanya, di-explain, dijelaskan ya hubungannya seperti apa. Kemudian nanti di dalam disertasi itu juga harus apa, tesis kalian juga harus dijelaskan. Kemudian loopnya itu mau seperti apa ya, itu juga dijelaskan gitu. Kemudian ambiguity of loop, jadi hati-hati kadang-kadang saat membuat ini tuh agak-agak ambigu ya. Kemarin sebenarnya ada beberapa yang ambigu tapi ya sudah saya biarkan dulu biar latihan dulu. Jadi misalnya gini, misalnya ini harga mempengaruhi pendapatan gitu ya. Harga mempengaruhi pendapatan, ini semakin banyak harga, pendapatan semakin turun gitu. Jadi apakah itu make sense? Apakah ini sudah cukup seperti ini atau sebenarnya harga ini bukan masalah pendapatan, mungkin harga ini pengaruhnya ke sales dulu kali ya. Jadi harga yang naik itu dia akan mempengaruhi jumlah barang yang dijual ya. Kemudian dari barang jual itu akan mempengaruhi pendapatan. Jadi kadang dilihat juga antara variabelnya itu gitu. Apakah dia butuh butuh variabel lain untuk mengakomodasi itu menjadi lebih logik, lebih make sense, ataukah sudah cukup? Itu juga butuh keterampilan dan perlu diasah terus ya. Ini juga sama nih, market share and unit cost ya. Jadi banyaknya market share maka unit cost akan turun. Apakah benar gitu ya? Market share itu masuk ke unit cost? Di sini dijelaskan bahwa market share itu pengaruhnya itu langsung kemana? Ke produksi volume. Jadi volume yang diproduksi. Kalau market share itu adalah pasar-pasar ya. Kalau pasar-pasarnya bagus, maka volume produksinya juga semakin tinggi. Nah, volume semakin tinggi itu maka kumulatif produksinya juga akan semakin tinggi. Kemudian di sini adalah unit cost-nya juga akan menurun. Jadi semakin banyak produk itu unit cost-nya itu akan menurun gitu ya. Jadi seperti itu yang dibangun. Terus apakah dia reinforcing atau balancing ya dihitung ya. Ketika plus ketemu plus dia genap mau maka dia adalah plus dari reinforcing. Tapi kalau plus dan minus maka itu ada balancing. Nah, kalau kausalnya banyak gimana, Bu? Ya dilihat aja berapa jumlah minus, berapa jumlah positif gitu. Jadi kalau jumlah minusnya itu ganjil, biasanya itu reinforcing. Tapi kalau jumlah minusnya itu sedikit, genap berarti, sorry, kalau ganjil berarti itu balancing. Kalau misalkan genap biasanya reinforcing. Untuk yang apa negatif link ya. Terus math goals of balancing loop implicit di sini adalah menetapkan tujuan secara eksplisit mendorong orang untuk bertanya bagaimana tujuan tersebut dibentuk, misalnya siapa yang menentukan kualitas produk yang diinginkan dan kriteria apa yang digunakan untuk membuat keputusan. Ya, di sini yang awalnya adalah product quality and quality management ini kan kata-katanya kan nggak eksplisit ya. Maksudnya kita kayak bingung kayak wah apa sih sebenarnya product quality itu, misalnya kok kenapa pengaruh ke quality improve-nya kok malah turun gitu ya. Nah, ternyata adalah maksudnya adalah product quality itu akan semakin tinggi kualitas produk maka akan menurunkan quality shortfall ya, kualitas yang jeleknya dia akan turun. Nah, kualitas yang semakin jelek ini turun maka akan meningkatkan. Oh, jadi ini kan jadi variabel yang oh plus minusnya ini loh yang diperhatikan. Jadi kalau misalkan ini ada apa, oh, plus minusnya ini ya ini harus diperhatiin banget. Jadi kalau harus diperhatiin plus minusnya ya, balancing loop. Kemudian don't forget delay. Sorry sorry, yang ini ya. Ya, persen apa kausalitas daripada korelasi. Jadi kita harus memikirkan sebab akibatnya itu apa dibandingin correlationnya. Jadi every link in your dream pasti represent what you and your logic believe. Jadi apa sih yang Anda yakini dan mungkin teman Anda yakini juga tentang hubungan antar variabel tersebut. Jadi bisa positif bisa negatif tergantung cara Anda mendefinisikannya. Kemudian in a causal relationship, one variable has a direct effect on another. For instance, jadi perubahan pada kelahiran dengan total populasi ya. Jadi satu variabel mempengaruhi variabel langsung yang lainnya. Kemudian harus hati-hati jika ada korelasi yang tidak Anda masukkan dalam diagram itu juga terjadi. Jadi pemilihan mana variabel yang dimasukkan dalam diagram, mana yang tidak. Kemudian korelasi antar variabel itu harus merefleksikan sistem pada saat
perilaku terdahulu ya. Jadi bukan yang sekarang tapi perilaku sistem terdahulu ya. Not is underlying struktur ya. Don't forget delay. Nah, delay ini juga hati-hati. Ada di mana saja. Jadi mungkin yang dilakukan sekarang itu nggak langsung berdampak sekarang, tapi bisa berdampak pada beberapa tahun lagi. Itu namanya delay ya. Kemudian don't put all the loops into large. Jadi kalau Anda bikin sistem ini, itu jangan langsung gede. Jadi dikit-dikit itu dulu. Jadi misalnya kecil-kecil, misalkan dari A ke B, Anda sudah oke nih, baru Anda tambahkan lagi ya. Jadi A ke B oke, tambahkan lagi, B ke A tambahkan lagi, oh kesini deh D, tambahkan lagi ke F. Jadi karena kalau langsung bikin yang huge, yang gede langsung nggak berhasil. Jadi Anda harus kerjakan smaller causal diagram dulu. Dari kecil itu udah oke, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi sehingga menjadi sesuatu yang benar-benar apa namanya cukup relevan. Terus each diagram should correspond to one part of the story being told ya. Satu diagram itu menunjukkan satu bagian pada pada apa namanya satu cerita ya. Jadi A ke B itu adalah satu story ya. A ke B itu satu story. Kemudian B ke C itu juga satu story. C ke A itu juga satu story. Jadi menggabungkan beberapa story. Kemudian this diagram can have enough detail to show how the process actually occurs. Jadi harus mencerminkan bagaimana proses itu terjadi. Kemudian then combine simple version of the diagram into high level overview to show how they interact with another. Jadi bikin aja yang simple versionnya, kemudian tambah-tambahkan untuk mendapatkan high level of. Jadi kalian mendapatkan level overview yang tinggi itu setelah kalian menggabungkan dari beberapa simple-simple versionnya. Terus namai juga loopnya ya. Sebenarnya ini nggak dinamain, harusnya dinamain R1, R2, R3, dan seterusnya. Jadi nggak membingungkan. Yang mana revolusi satu, mana revolusi dua, dan seterusnya ya. Nah, kekurangan CLD itu sebenarnya dia punya kekurangan di sini ya. Diagram as usually not comprehensive, it is does contain detailed account of the system but perceive about the system. Jadi sebenarnya dia tidak mempunyai detail akun pada sistem ya, tapi di sini adalah bisa digunakan untuk memahami sistem itu sendiri. Nah, kalau diagram itu nggak sama dengan stock and flow ya. Jadi nanti minggu depan kita akan coba belajar mengenai stock and flow. Jadi stock and flow itu sebenarnya awal dari CSD ya. Oke, kalau sudah ada yang punya softwarenya, silahkan dibuka ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silahkan jika ada pertanyaan, saya tunggu. Saya tunggu sebentar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya tunggu ya. Di sini ada yang sudah punya softwarenya bisa dibuka, silahkan. Kita salah satu cara pensim ya. Saya open dulu pensim. Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Silahkan Mbak. Saya pilih yang baru aja deh. Tadi masih belum paham mengenai yang reinforcing sama balancing itu kan ada kayak searah jarum panah sama itu kan ada yang reinforcing searah jarum panah sama dan yang berlawanan jarum itu, Bu. Mm-mm. Itu gimana Mm-mm. ya nentuinnya, Bu? Oh, itu. Enggak sih sebenarnya. Oh, gini, gini, gini. Sebentar, saya input lagi. Ini ya. Ini atau yang mana Mbak? Atau ini? Atau ini? Oh, enggak, Bu. Masih di atasnya, Bu. Hmm, Yang example yang pertama tadi, Bu, yang X chicken itu. ini ya. Ini kok. Ini. Iya, di bawahnya kan juga tadi ada yang reinforcing, tapi dia eh, berlawanan arah jarum jam juga, Bu. Itu gimana ya, Bu? Oh, jadi sebenarnya nggak ngaruh arah dan ininya, Mbak. Jadi sebenarnya tergantung ya. Kadang kadang sebenarnya terserah ininya ya. Jadi kadang saya juga tergantung dari variabelnya itu. Jadi dia ngarahnya kemana. Kebetulan yang ini kan dia X-nya di sini, ya kan? X-nya di sini, chicken di sini. Tapi kalau saya balik misalkan ini chicken, ini X.
gitu ya. Jadi bisa aja nih eh dia egg-nya ke sana. Nah, chickennya ke sana, ya kan? Jadi saya tergantung dari ini nambah, ini nambah. Jadi tergantung dari apa namanya. Jadi kalau nanti seperti ini modelnya, ya nanti reinforce-nya jadi kayak gini. Anda nulisnya. Ini kebetulan aja si egg-nya di sebelah kiri, chickennya di sebelah kanan. Jadi dia gini bentuknya, searah jarum jam. Jadi nanti reinforcing-nya harus searah jarum jam juga keterangannya gitu. Jadi kalau nanti dibalik ya nggak apa-apa. Yang penting maknanya itu tetap sama gitu. Jadi mau reinforcing mau ke kanan, mau ke kiri, itu yang penting adalah maknanya harus tetap gitu, tetap sama gitu, make sense gitu. Jadi boleh dibalik, nggak ada masalah. Yang penting arahnya, panahnya kemana itu nggak boleh salah. Jadi ke chicken ini nggak boleh salah gitu dan seterusnya. Jadi arahnya ini nggak boleh salah. Yang penting gitu. Jadi boleh kalau mau dibalik, misalkan yang terakhir ini yang ini ya. Ya ini karena marketnya di sebelah sebelah kanan ya. Coba kalau market saturationnya saya taruh sebelah kiri. Saturation. Kemudian ini iPhone short ya. Ya kan? Berarti ini kan iPhone short pengaruhnya berarti ya atau ininya word of mouth ke sini deh. Word of mouth. Jadi kan ini pasti ke sana akhirnya kan. WOM ya. WOM dia WOM ke iPhone. Jadi boleh boleh ke mana aja yang penting maknanya sama gitu. Gitu Mbak. Gimana Mbak kira-kira? Oh, paham. Berarti sesuai sama maknanya aja ya, Bu. Iya, sesuai dengan makna dari masing-masing variabelnya gitu. Itu yang nggak boleh salah. Tapi kalau di saya mau Anda salah dalam jam berlawanan itu terserah, boleh. Yang penting maknanya itu harus benar. Jadi hubungan antar variabel itu harus benar. Gitu. Ada pertanyaan lain? Baik, Silahkan. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan jika ada yang bertanya. Coba kita bikin inilah ya di sistem dinamika. Sambil saya tunggu pertanyaan yang selanjutnya. Nah ya, jadi nah, kita coba bikin ya sedikit aja. Nah, ini saya bikinkan di model. Stop share dulu ya, saya bukakan. Oke, ini kalau yang sudah bisa buka silahkan dibuka aja softwarenya, boleh latihan dikit-dikit ya. Jadi ini adalah gambaran fansim ya. Jadi fansim ini salah satu sebenarnya ada banyak ada Stella. Yang paling lama tuh Stella, kemudian Power Sim. Itu yang berbayar tuh Power Sim, tapi itu karena berbayar. Boleh kalau yang punya Power, tapi Power Sim itu berbayar. Jadi saya pakai yang gratis dulu aja deh. Nah, di sini teman-teman ini ada barnya di sini. Biasanya Anda harus tahu paling nggak ini ya, masing-masing ini. Kemudian untuk memodelkan ini kita gimana ya kok hilang ini bentar. Bar saya kok hilang, kok hilang. Karena saya ada dua. Bentar, ini menghalangi kah? Oke. Sebentar ya, karena saya ada model selanjutnya. Sebentar, sebentar. Hmm, Tak cek, tak buka dulu. Saya logout dulu. Terus, nah ini close, close. Oke, oh ini baru muncul nih. Tadi agak error. Oke ya, oke ini. Jadi ini adalah gambaran teks apa tampilannya seperti ini. Nanti di sini harus ada variabel. Variabel itu menunjukkan bisa diisi konstanta, auxiliary ya. Terus kemudian level, kemudian arrow, kemudian rate. Nah ini nanti kita pelajari minggu depan. Kemudian di sini misalnya kita mau bikin tadi ya, bagi dua deh. Ya juga ini 41. Kemudian ini ada.
Ini kelihatan nggak slide presentasinya? Kelihatan nggak slide-nya? Slide sama fansimnya kelihatan? Kelihatan nggak fansimnya? Fansimnya kelihatan nggak, Mbak? Fansim sama kelihatan ya? Fansimnya doang ini, Bu. Oh, fansimnya doang. Oke, kita post dulu. Oh, gitu. Gimana ya caranya? Share screen. Bentar ya, Mbak. Sebentar, sebentar. Kok tidak bisa kelihatan dua-duanya? Hmm. Cara memunculkan keduanya ini bagaimana? Oke lah ya. Oke lah, kelihatannya. Ini kelihatannya apanya? Fansimnya atau slide-nya? Atau fansim doang? Fansim doang, Bu. Jadi siapa wes? Ini kita kan mau membuat. Jadi kalau defensive ini itu nanti ada namanya stock flow juga. Nanti kita bahas teman-teman. Tapi ini kita nanti satu ya, misalnya stock flow sendiri nanti di save. Kalau salep dibikin baru di save. Nanti saya tuh buka file baru lagi, ini new file. Ini kalau mau bikin tuh new file di sini ya. Terus ini ada initial time-nya. Time-nya itu artinya kalian itu mau menginisialkan dari waktu tahun ke berapa. Misalnya saya tahun ke 0. Boleh juga tahun ke 1 gitu juga boleh. Terus ini mau berapa tahun, misalnya 100 tahun atau 10 tahun gitu ya. Kemudian ini stepnya itu mau sekali jalan itu mau berapa gitu. Ini saya hitungnya month atau year boleh. Ini ada year, ada quarter, day, hour, minute, second ya. Ini kalau kita nanti mau pakai untuk yang apa namanya, untuk fancy maupun causal loop ini misalnya saya bikin ya ini terserah karena ini masih causal loop ya, jadi nggak terlalu pengaruh. Kemudian untuk causal loop ini sebenarnya ini kan cuma deskriptif ya, jadi kita gunakannya hanya variabel doang sama row aja sebenarnya. Jadi di sini misalnya variabel saya klik di sini saya tulis x ya, di sini variabel x. Kemudian saya tambahkan lagi di sini adalah chicken. Jadi di sini ada X ya, karena ini kalau bahasa bahasa Indonesia juga boleh ya X, karena ini chickennya banyak, X-nya banyak. Kemudian di sini row kita tambahkan, kita klik di row. Kemudian di sini di drag ya. Di sini di titik sini kita klik di sini. Kemudian Anda tarik ke sini ya. Nah, ke chicken sini. Nah, tarik ke sini. Jadi panahnya itu harus sesuai yang pemanah ya. Jadi kalau chickennya nanti kita balik ya. Jadi di sini jangan dilepas dulu sebelum Anda selesai. Kalau ini sudah kayak gini, sudah ke tengah sini boleh, sudah pas Anda klik. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini kalau saya mau geser, karena saya mau bentuk seperti ini ya, saya mau geser, saya, nah, bikinkan lengkung seperti ini. Ya. Kemudian nanti dari chicken, saya mau menuju ke egg nih. Jadi chicken ini sama kalian klik di sini. Terus ini jangan lepas dulu ya sampai ini nggak saya apa-apain nih kursornya biasa aja nih. Jadi jangan saya klik dulu sebelum ini selesai. Kalau ini sudah masuk ke sini nih, nah sini kan sudah ke sini, baru kalian klik lagi. Nah gitu ya. Kemudian di sini saya mau bikinkan lengkung karena di sini kan kaku ya. Sebenarnya nggak apa tapi kurang cantik aja gitu modelnya. Nah nih kita lengkungkan ke bawah, nah, seperti ini. Nah kemudian di dalam ini ini ingat ya posisinya masih seperti ini. Ini kita mau ngasih tanda plus ya. Jadi klik kanan ya. Jadi di sini ini saya klik kursor Anda di klik kanan. Di sini nanti akan muncul non polarity-nya seperti apa. Jadi polarity itu mau bisa pakai S, bisa pakai O gitu ya. Bisa pakai plus dan minus gitu. Jadi sama aja. Kalau ini same direction, ini opposite. Saya pakai plus aja biar sama. Ini juga bisa diukur ketebalannya mau seperti apa. Mau yang ini, mau yang ketebalan ini bisa diukur. Jadi tergantung dari pemodelnya ya. Kemudian nanti colornya nanti kita bisa atur mau warna apa colornya. Mau biru, mau ini. Jadi misalkan saya belum kasih warna deh, saya kasih plus di sini. Kemudian ini arrowhead-nya itu mau, kalau arrowhead inside, ini kita klik. Dia di sini ya, di dalam dari eh,
kursornya. Tapi kalau misalnya di sini saya klik lagi, saya di handle outside, misalnya, itu berarti dia di tengah-tengah sini, ya. Handle outside. Kemudian saya klik lagi di sini, oh sudah ya, berarti sudah selesai. Jadi seperti itu. Jadi tergantung teman-teman. Ini bisa digeser-geser, teman mau digeser ke sana, mau sama persis kita atau mau di tengah-tengah itu terserah. Jadi mau di sini, biasanya sih rata-rata tuh ada di pinggir sini ya, karena mungkin biar dekat menuju di sini atau di tengah. Jadi tergantung. Jadi misalnya mau disamakan di sini boleh. Kemudian ini juga sama, saya mau kasih juga di sini plus, di sini polarity-nya saya kasih plus, kemudian saya kasih hand offset di sini, kemudian di sini saya putarkan ke sini, ya. Kemudian saya mau ngasih reinforcing, tanda reinforce atau balancing-nya, gitu ya. Anda bisa pakai komen di sini, ini komen, diklik aja, kemudian taruh di tengah seperti ini. Nah, nah di sini dia nggak mau menanyakan, kamu mau komennya apa gitu ya. Saya bilang di sini R. Kemudian saya agak lupa nih clockwise counternya, coba saya cek ya. Biasanya kita pakai ini sih. Coba aja ya. Oh bener, jadi saya tadi pakainya adalah kalau klub clockwise. Kalau klub loop counter itu dia kebalikan. Kalau kebalikan ini kan nggak cocok ya, karena ini kan dia muternya ke arah jarum jam. Jadi ini nggak cocok. Jadi saya klik lagi di sini. Di sini adalah yang adalah loop clockwise, bukan counter. Nah, ini sudah satu loop. Jadi seperti itu ya cara membuatnya untuk causal loop. Jadi buat dulu kecil-kecil ya. Satu udah bener nih dicek, baru kalian nambahin lagi. Gitu ya. Misalnya saya mau nambahin root crossing di sini ya. Root crossing sini saya atur. Kemudian di sini chicken ini saya hubungkan dengan root crossing ya. Di sini kemudian saya lengkungkan. Di sini saya hubungkan lagi root crossing dengan chicken. Ini saya lengkungkan seperti ini. Kemudian di sini diklik lagi, tambahkan di sini plus. Nah, root crossing ke chicken ini hubungannya adalah minus ya. Nah, ini. Nah, ini terus saya tambahkan komen lagi. Di sini adalah B, kasih tanda B. Kemudian di sini clockwise kalau nggak salah. Nah, udah jadi ini ada dua. Udah jadi satu model causal loop. Seperti jadi kita masih pakai hanya variabel sama row dan comment untuk membuat causal loop ya. Nanti untuk soft loop kita akan gunakan banyak sekali gitu ya. Terus pseudo ini sebenarnya bisa digunakan kalau ada variabel yang sama. Ini pseudo misalnya saya tambahkan ke sini. Misalnya saya mau nambahin di sini adalah road crossing ya. Sini. Ini bisa. Jadi dia ibaratnya dia itu nambahin variabel yang sama di sini lah gitu. Jadi itu bisa bisa hubungan cosine sama X itu apa gitu. Jadi dia kalau di sini misalnya terlalu eh, maksudnya kalau nanti kan bikinnya kan terlalu banyak banget ya. Banyak itu bisa ditambahkan menurut cosine seperti itu. Atau bisa juga kalau Anda mau nambahin ini dihilangkan, misalnya saya nggak mau pakai ini, delete but do not change the model. Ini bisa juga seperti ini ya hubungannya. Oh, sorry, karena ini nggak kelihatan. Tidak terlihat, nggak kelihatan. Jadi saya, ini juga bisa seperti ini. Jadi nanti diatur sendiri ya. Jadi diatur-atur sampai kelihatan cukup cukup cantik lah. Jadi gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi hari ini sampai belajar membuat loopnya. Silahkan dipelajari sendiri di rumah. Apa sampai benar-benar bisa ya. Ya mungkin segitu dari saya sudah jam 3. Ada pertanyaan lain? Sambil dicoba-coba ya. Ini saya nggak kelihatan ini. Oke, ada pertanyaan lain? Anda yang sudah mencoba belum? Kalau udah mencoba, Eh, saya mau lihat hasilnya dong. izin bertanya Bu, Ya, silahkan. tadi yang masukin komen pencet yang mana Bu? Enggak. Ini. Komen ini, Mas. Muncul nggak di
punyanya Mas siapa sih Mas Vicky ya? Yang nanya ya? Tengku, Bu. Oh Mas Tangku. Iya. Kalau mau share screen aja Mas coba. Saya stop share. Kalau udah nyoba. Share screen-nya mana? Kalau mau di share screen aja hasilnya seperti apa sih mau lihat. Bisa apa enggak? Uji coba aja kita cek-cek. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Mm-mm. Oh, ini yang baru ya. Komennya itu sebentar. Ini tadi bener nih komennya. Oh, terlalu besar. Coba dikecilin ininya. Nah, ini dari ujung situ ya, kan dikecilin. Nah, terus ada klik di situ. Nah, ini tulis nih teksnya. Ini komen ini tulis eh, R misalnya gitu. R. Terus ini yang shape-nya itu diklik shape yang sebelah kanan. Shape shape clear box yang ada clear box. Nah, itu klik itu clockwise. Clockwise coba. Yang Loop, clockwise. iya, Eh, iya, loop clockwise. Nah, oke, kemudian oke. Ini yang baru ya, Anda dapatnya ya, ya sudah apa-apa. Saya pakai yang lama. Oke, oke, udah. Nah, itu nanti, oke kan, nanti bisa dikecilin lagi ya, silahkan diatur-atur aja. Hmm, dan seterusnya. Itu udah bisa ya berarti ya. ya. Oke, Udah ya, Bu ya. iya, oke, Ya, kasih ya, Bu. sama-sama. Ada yang dari satu sumber tapi anehnya dua itu, Bu. Itu gimana kalau bikin komennya? Oh, anak panahnya dua. Gimana, sebentar. Satu sumber, panahnya dua. Di mana Apa tuh apa itu yang, cuma contoh aja, Bu? Kalau nggak salah yang di apa ya? Lupa juga sih tadi. Yang, yang yang mana di coba? revenue kalau nggak salah. Revenue. Oh, ini, entar. Apa cuma contoh Hmm, penjabaran aja ya? mana ya? Tadi saya juga lihat revenue. Oh, ini. Ah iya, itu kan anak panah ada yang gitu, ada yang kayak gitu juga, Bu. Yang ini kayak cuma satu dari mana sih? Ini kan? Yang kedua, iya yang itu, yang bawahnya. Oh, ini kan. Oh, ini tuh. Satunya clockwise, satunya ini Oh, counterclockwise. kalau ini nggak ngelup, Mas. Ini Hmm, nggak ngelup. Kalau ini karena ngelup tuh dia harus muter gini. harus balik lagi. Kalau ini dia nggak ngelup, jadi nggak bisa dikasih komen. Hmm, Tapi nanti kalau bikin model harusnya ini kan cuma contoh ya. Kalau ini dia nggak ngelup, jadi nggak bisa kasih kasih komen. Gitu. baik, Bu. Oke, saya tanya lagi. Ada yang mau share screen lagi hasilnya seperti apa? Silakan jika ada yang mau share screen. Tadi siapa tadi yang sudah? Mbak Putri Anjani ya? Tadi sudah download sama ini ya? Udah bisa belum Mbak? Belum ini Bu, belum selesai downloadnya Bu. Oh ya udah. Yang lainnya sudah ada yang download? Silakan. Mbak Esther udah download belum? Saya belum download, Bu. Oh ya udah. Nanti belajar sama yang tadi sudah ini ya. Jadi silakan dipelajari. Terus kemarin kan ada tugas kelompok itu kan. Nah itu saya minta itu dibikinkan kayak tadi, yang tugas kelompok untuk pakai software Sensim. Jadi kemarin kan saya suruh benerin untuk masing-masingnya. Nah, silakan dibenerin. Nah, besok kita cek ulang gitu ya. Pakai Fansim ya. Silakan tugas kelompoknya itu aja. Nanti saya bikinkan link Google Classroom. Saya pengen lihat hasil causal loop yang kalian kemarin bikin itu pakai Fansim ini. Terus sambil sudah dikasih komen, reinforcing dan balancingnya ya. Dan itu aja sih tugas untuk minggu depan. Dari saya cukup. Ada pertanyaan lagi? Nah, cukupkan dulu ya kalau sudah jam 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat weekend. Saya akhiri.